Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana waliyya wa la nasir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa bi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu. Oke, alhamdulillah hari ini jumpa lagi bersama saya Aryadi dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Materi hari ini yang akan kami sampaikan adalah materi tentang sholat. Oke, teman-teman, jadi materi kita hari ini berbicara tentang sholat. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pengertian sholat secara etimologi. Sholat secara etimologi bisa dimaknai dengan doa. Jadi sholat bermakna doa. Oke, hal ini bisa kita temukan dalilnya pada Quran surah At-Taubah ayat 103. Nah, berikutnya, sholat pun juga secara etimologi bisa diartikan sebagai rahmat. Hal ini dapat kita ambil atau kita jadi rujukan Quran surah Al-Ahzab ayat 43. Sementara itu, secara terminologi, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat adalah sesuatu yang dimulai dengan takbiratul ihram atau yang biasa kita kenal dengan Allahu Akbar, lalu bersedekap seperti ini, dan diakhiri dengan salam yang biasa kita kenal dengan menghadapkan wajah ke kanan dan ke kiri. Oke, berikutnya apa dalil tentang diwajibkannya salat? Yakni Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Oke, Quran surah Al-Hajj ayat 77. Oke, nah ini salah satu dalil wajib salat juga. Oke. Dunia Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamu shalah wa ita'iz zakah wa hizzul baiti wa shaum Ramadan. Okay. Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Okay. Mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Bagaimana kedudukan salat? Dalam Islam, salat itu sebagai tiang agama. Pokok hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi mengatakan pokok setiap masalah ialah Islam. Pokok setiap masalah ialah Islam, dan tiangnya ialah salat, dan puncaknya ialah jihad fisabilillah. Ini kedudukan salat sebagai tiang agama. Oke. Ada juga bahwa ibadah yang pertama kali diwajibkan, hal ini juga senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, dan At-Tirmizi. Salat itu diwajibkan atas Nabi Muhammad SAW pada malam diisrakan sebanyak 50 kali, kemudian dikurangi hingga 5,
Lalu beliau disuruh, ya hai Muhammad, pesanku tidak dapat diubah lagi, dan dengan sholat 5 waktu ini kau tetap mendapat pahala 50 kali. Masya Allah. Ini ibadah yang pertama kali diwajibkan, yakni as-sholat. Oke. Nah ini sholat pun juga adalah ibadah yang pertama kali dihisab nanti. Sebagaimana hadis dari At-Tabrani, sesungguhnya yang pertama kali dihisab di atas seorang hamba di hari kiamat nanti ialah sholatnya. Jadi teman-teman sekalian, bahwa sholat adalah pangkal yang akan dihisab pertama kali. Jadi baik tidaknya sholat atau lurus tidaknya sholat, maka itu akan berpengaruh terhadap hisab-hisab yang lain. Hisab itu berarti hitungan atau timbangan. Jadi sejak saat ini hendaknya kita melakukan sholat dengan benar, maka hendaklah gerakan, bacaan dan lain sebagainya di dalam sholat, maka itu kita pelajari lebih dalam, lebih baik bacaannya, baikkan gerakan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, mudah-mudahan nanti kita bisa mempelajari sholat sebagai ibadah yang pertama kali dihisab ini betul-betul kita pelajari. Kalau misal masih ada teman-teman yang belajar sholat itu masih waktu sekolah SD, SMP, SMA, coba dibaca lagi, coba diingat lagi, apakah betul bacaan kita hari ini. Jadi ya, ini sangat penting dan sangat urgent. Kenapa? Karena kita melaksanakan sholat minimal 5 kali dalam sehari semalam. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu sholat? Ternyata sholat itu adalah garis pemisah antara muslim dan non muslim. Oke, atau di sini adalah kafir. Oke, hal ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali Bukhari dan Nasa'i. Oke, beda antara seorang laki-laki muslim dengan kafir atau non muslim ialah meninggalkan sholat. Jadi beda kita dengan orang non muslim itu adalah di sholat. Maka hendaklah kita melaksanakan sholat di tiap-tiap waktu sholat. Oke, lebih bagus lagi kalau kita barengi dengan sholat-sholat sunnah. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, jadi sholat itu adalah hubungan komunikasi. Hubungan komunikasi apa maksudnya? Hubungan komunikasi Allah dan Tuhan dengan hambanya. Dan hal ini adalah Allah Azza wa Jalla dan kita selaku hamba. Oke. Hal ini bisa kita temui dalam Al-Quran surah Taha ayat 14. Allah katakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat. Oke, Quran surah Taha ayat 14. Nah ini bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan, dan sembahlah aku. Jadi hendaklah kita menyembah Allah setidaknya dalam waktu yang wajib itu ada 5 kali sehari semalam. Oke, apa hikmahnya? Hikmah disyariatkannya sholat yang pertama dapat kita ambil dalil Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang intisarinya adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, ini dalilnya bahwa sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hikmah kedua adalah mendidik menjadi disiplin. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, bahwa itu artinya bahwa kita sudah melakukan disiplin. Maksudnya ketika waktu dalam 5 waktu diperintahkan untuk sholat, ketika kita melaksanakan sholat dalam 5 waktu, maka kita disiplin secara mendidik pribadi kita menjadi disiplin. Oke, yang ketiga, melatih menjadi pribadi yang tangguh. Hal ini bisa kita temukan dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Berikutnya hikmah
apalagi